Dr. Tifa, Mas Rizal Fadilah, Pak Egy Sujana, Pak Roy Suryo, sejatinya siap menunggu Pak Jokowi di pengadilan? Tepat. Klien kami menegaskan, nggak masalah hadapi sampai persidangan. Bahkan saya justru menunggu Saudara Jokowi hadir di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan saya sebagai PH punya kewenangan untuk bertanya tentang sejumlah hal, baik terhadap perkara yang sedang diselidiki atau dipersoalkan dalam persidangan, termasuk hal-hal yang relevan. Ada manuver jahat dalam kasus ini untuk dua tujuan. Saudara Jokowi, kalau dia merasa tercemar, merasa difitnah, ijazahnya disebut palsu, maka dia harus membawa bukti. Apa yang pertama? Ijazah asli. Agar bisa diperiksa. Agar bisa diperiksa. Kenapa ijazah asli di Polda Metro Jaya tidak disita sebagai barang bukti, cuma fotokopi? Di kesempatan yang lain justru ijazah ini diantarkan ke Barreskrim Mabes Polri. Anda melihat tidak profesional ini dilakukan? Justru profesional. Justru profesional? Profesional melayani Jokowi. Dia berwenang untuk membunuh anak rakyat. Berwenang untuk membunuh anak bangsa. Kan ini luar biasa. Pemeriksaan laboratorium forensik tadi, dugaan kuat kami akan dinyatakan ijazah tadi identik atau asli, sehingga akan menggugurkan laporan di Barreskrim terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah di Barreskrim. Case close di Barreskrim. Hasil lab forensik ini nanti akan menjadi penguat laporan Jokowi di Polda. Seolah-olah memang ini sudah diuji asli sehingga lu bener fitnah, lu bener pencemaran. Masuklah. Masuklah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada pertanyaan yang datang dari rasa benci. Ada pula pertanyaan yang datang dari rasa cinta, rasa tanggung jawab, terutama cinta kepada Republik ini. Hari ini di Republik yang katanya demokratis ini kita menyaksikan ketika pertanyaan warga dijawab negara tidak dengan jawaban, tapi dengan kemurkaan. Pertanyaan atas keaslian ijazah seorang presiden tidak datang dijawab dengan jawaban, tetapi dengan laporan polisi dan dekat-dekat pada kriminalisasi. Namun ada orang yang tidak takut, tidak gentar dengan itu semua. Dia bukan provokator. Dia juga bukan seorang pembuat onar. Dia adalah seorang advokat. Dan bersama kita di sini telah hadir advokat itu, Mas Ahmad Kozinuddin. Dia mempertanyakan dan dia ingin tetap bersandar pada akal sehat. Selamat datang kembali di dunia Madilog, Mas Kozinuddin. Selamat datang kembali. Ada satu hal yang saya cermati kemarin setelah pemeriksaan, katakan saja seperti itu, pemeriksaan terhadap Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya melihat satu video menegaskan bahwa sebetulnya pada surat undangan itu tidak ada terlapornya itu tidak diisi. Betul. Saya ingin bertanya, mengapa itu terjadi dan apa sebetulnya implikasinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kami berharap apa yang menjadi pertanyaan kami ketika menerima undangan itu terjawab saat pemeriksaan. Betul. Karena sebelumnya memang undangan klarifikasi itu sudah kami beri tanggapan dengan sejumlah catatan. Di antara catatan itu adalah kami mempertanyakan tentang laporan tersebut ditujukan kepada siapa. Betul. Karena di dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan pelapornya atas nama IRH Joko Widodo. Namun terlapornya tidak diketahui begitu. Dikosongkan? Tidak diketahui, hanya dalam penyelidikan. Kenapa kami butuh tahu? Karena ini ada implikasi bagi saksi. Jika ternyata terlapornya itu adalah orang yang ada hubungan darah, misalkan ayahnya, ibunya, adiknya, tentu sesuai dengan undang-undang kitab hukum acara pidana, boleh menolak. Nah, itu kan sikap yang penting untuk kami ambil kalau kita tahu siapa yang menjadi terlapor. Betul. Klarifikasi yang lain kita juga mempersoalkan misalnya kenapa peristiwa itu tidak dijelaskan atau tidak dituliskan deskripsi sederhananya lah.
Misalnya ada laporan tentang kehilangan motor di pasar pada tanggal 15 Maret atau sekira pada waktu sekitar itu atau di tempat sekitar itu, kira-kira itu. Jadi bagi kita ketika dipanggil atau diberikan undangan klarifikasi itu sudah bisa mempersiapkan dua hal. Oke. Pertama, menyiapkan hal-hal yang kita ketahui terkait peristiwa itu. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang mungkin terkait dengan peristiwa itu. Betul. Dan ini tidak muncul, hanya disebutkan peristiwa pada tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Kan bingung kita, peristiwa apa 26 Maret itu? Betul. Dan kami coba gali-gali kepada klien kami sebelum memberikan keterangan kepada Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, kira-kira apa sih yang terjadi di 26 Maret? Aktivitas beliau ini apa begitu? Ternyata tidak ada peristiwa yang patut diduga itu terkait dengan pidana. Karena sebelumnya kan kita tahu laporan ini dibuat karena saudara Joko Widodo merasa dirinya dihinakan dan direndahkan. Bahkan dalam sebuah wawancara media, Joko Widodo menyatakan dirinya telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Tapi di peristiwa 26 Maret itu tidak ada kegiatan yang terkait itu begitu. Lalu di klarifikasi, tanggapan klarifikasi kami juga pertanyakan. Saudara Joko Widodo itu kan merasa dihina dan direndahkan. Dan dia juga menyatakan saat datang ke Polda Metro Jaya 30 April 2025 yang lalu membuat laporan polisi sendiri karena dia menyatakan ini delik aduan. Karena saya merasa difitnah, dicemar, maka saya harus melapor sendiri karena ini delik aduan. Tapi dalam undangan klarifikasi kenapa muncul pasal-pasal yang tidak terkait dengan delik aduan? Di sana setidaknya ada 5 pasal yang disebutkan. 310 KUHP, oke, itu delik aduan. Ini tentang pencemaran. Ancamannya 9 bulan. Yang kedua, delik 311 KUHP itu fitnah. Ancamannya 4 tahun. 27A, Undang-Undang ITE, masih relevan lah karena ini menyerang kehormatan via elektronik. Begitu. Nah, kami justru mempertanyakan kenapa muncul pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Gitu loh. Apa relevansinya dua pasal ini dengan apa yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo yang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya dan dihinakan sehina-hinanya. Saya paham, kita semua juga tahu bahwa yang menuliskan pasal itu kan penyidik, kewenangan penyidik. Ya terserah penyidik. Tetapi kan penyidik itu memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Betul. Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang institusi Polri, tentang polisi kita, itu menegaskan Polri itu adalah penegak hukum. Bukan alat kekuasaan. Sehingga setiap tindakan dari penegak hukum, aparat kepolisian, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di antaranya, cakupan norma yang ada, yang ditaruh dalam sebuah undangan klarifikasi, harus relevan dengan fakta yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo. Kalau Jokowi mengeluh dihinakan, direndahkan, kemudian saudara penyidik dari Polda Metro Jaya menaruh pasal 310, 311, relevan lah. Walaupun terbukti atau tidaknya nanti. Iya, betul. 27A juga relevan meskipun sudah ada putusan MK yang menyatakan 27A ini tidak berlaku kalau yang diujar, dicemar itu pejabat penyelenggara negara karena saudara Joko Widodo telah diangkat menjadi Dewan Penasihat Danantara melalui Kepres 30 2025. Tapi oke lah, kami anggap ini masih relevan. Tapi begitu masuk 35, 32, ya 35 itu kan mengubah informasi elektronik yang sebelumnya tidak otentik seolah-olah otentik. Ancamannya memalsukan. Ini ancamannya tinggi loh. 12 tahun penjara. Yang kedua, kebalikannya, otentik diubah-ubah, diotak-atik tanpa izin pemiliknya atau milik publik. Ancamannya 8 tahun. Nah, kalau kasusnya begini, Kang Darmawan ngirim pada seseorang bukti transfer. Sebenarnya transaksinya 100 juta. Ditransfer cuma 10 juta, tapi diedit itu screenshotnya tambah 0 begitu. Layaklah kena pasal itu. Nah, ini kan nggak ada kaitannya kalau persoalannya tentang kita tahu ini terkait ijazah palsu. Ada indikasi nggak bahwa itu dilakukan karena kedua pasal ini memuat ancaman yang besar hukumannya? Kalau nggak salah 8-12. Nah, itulah kami melihat ada motif di sini. Motif untuk menahan orang yang nantinya kalau jadi tersangka. Karena di KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana,
Untuk menahan seseorang itu ada dua syarat. Syarat subjektif, syarat objektif. Syarat subjektif itu terserah penyidik lah. Kalau dia merasa khawatir, lari, dan seterusnya, kewenangan dia. Tapi objektifnya, minimum ancamannya 5 tahun. Dan kalau hanya dipakai 310, 311, tidak bisa ditahan. Juga bisa gitu loh. Nah itu yang kami baca. Tapi nggak ada jawaban. Nah, masuk ke pertanyaan yang awal tadi. Kami mencoba, oke deh kita ikuti. Karena muncul undangan klarifikasi kedua kepada Rizal Fadilah, kita penuhi. Kemudian undangan klarifikasi pertama terhadap 2 orang, ini Dr. Tifa sama Pak Roy Suryo. Karena kalau kita minta klarifikasi lagi, dugaannya akan sama seperti yang diperlakukan pada Rizal Fadilah. Karena di Rizal Fadilah itu kita kasih tanggapan terkait apa yang memuat dalam undangan klarifikasi itu kok masih banyak pertanyaan. Nggak dijawab, tapi ditindaklanjuti dengan undangan kedua. Gitu. Jadi nggak peduli mereka. Sudah kita langsung masuk. Nah yang menarik adalah ketika mulai diperiksa dalam proses yang tentu saja sebelum diperiksa kan kita berhak bertanya. Untuk apa kita diperiksa, klarifikasi tentang apa. Lagi-lagi ketika ditanya siapa terlapornya, polisi tidak menjawab. Lagi-lagi ketika ditanya peristiwa apa 27 Maret itu, karena kami tidak tahu peristiwa apa, nggak dijawab juga. Harusnya kan orang dimintai klarifikasi, itu kan harus dijelaskan deskripsi soal yang tidak diklarifikasi. Betul. Enggak juga, justru langsung nanya tentang sejumlah aktivitas-aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa 26 Maret. Makanya klien kami, baik Pak Roy Suryo maupun Dr. Tifa, ketika ditanya, walaupun tahu jawabannya, tapi substansinya tidak terkait peristiwa 26 Maret, boleh dong kita tidak menjawab, karena undangannya kan terkait peristiwa 26 Maret. Iya, betul. Dan kalau kita paksakan menjawab peristiwa 26 Maret, salah juga dong. Kenapa? Karena saksi itu sesuai dengan pasal 1 angka 26 KUHP itu harus yang melihat, mengetahui, mengalami sendiri. Sementara 26 Maret, 2 orang ini, Roy Suryo dan Tifa ini tidak tahu. Dijelaskan nggak kemudian? Karena kan bagaimanapun yang ditanya harus tahu konteks nih. Ya kan? Dijelaskan nggak apa yang dimaksud dengan peristiwa 26 Maret 2025 itu? Kemudian dijelaskan tidak? Mengapa katakan saja bagian terlapor ini dikosongkan atau tidak ada? Itulah yang kemudian kami heran. Dijawab ditanya saat pemeriksaan, tidak dijawab. Begitu selesai pemeriksaan kami pulang, malamnya baru kami mendapatkan konferensi pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisam Indradi. Baru dia tegaskan bahwa peristiwa 26 Maret 2023 itu ternyata peristiwanya Saudara Joko Widodo saat ada di Karet, daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Dia buka mungkin HP atau apa, lalu mengetahui sejumlah video yang dia anggap mencemarkan dirinya, dia anggap menghina dirinya, sehingga merasa terhina. Tadi, terus dia berkoordinasi dengan lawyernya, katanya sudah mengingatkan yang bersangkutan, tapi tidak menghentikan fitnah dan hinaan itu. Maka kemudian dia membuat laporan di 30 April 2025. Yang menarik begini. Orang melaporkan peristiwa menjadi laporan polisi itu kan adalah peristiwa pidana. Pertanyaan kita wajar bertanya. Apakah pelapor ketika melihat video dan melihat ada video yang menurutnya itu penghinaan itu adalah peristiwa pidana? Bukan. Kalau begitu yang menjadi pelakunya adalah Saudara Joko Widodo di 26 Maret tadi. Karena dia yang lihat-lihat HP, lihat-lihat video. Harusnya yang dijadikan persoalan itu adalah video itu yang mana, di peristiwa apa, tanggal berapa, di mana peristiwa itu dilakukan. Maka terkait 2 hal, locus delicti dan tempus delicti, setidaknya di deskripsi 5W6H lah kalau kita bicara wartawan. Lalu itulah yang 1H. Iya, 1H ya. Itulah yang kemudian mau diklarifikasi. Saya jadi berpikir, loh, apa ini kan Joko Widodo kan dengan lawyer. Harusnya setelah lihat video itu, lawyer yang bekerja memilah, katanya ada 24 video. Memilah. Di video itu kan bisa dilihat tanggalnya kapan, peristiwanya apa, orangnya siapa saja. Ini mana Pak yang mau dilaporin, kira-kira begitu. Video kedua juga begitu. Lah kok ini Pasar Bongkuan ini kan sama aja. Polisi cari ini. Mana yang keluar-keluar hari ini. Lah ini kan pasal subjektif. Maksud saya begini. Pencemaran itu sangat subjektif terhadap orang yang dicemar. Betul. Walaupun 10 orang mencemarkan, kalau kita nggak suka hanya 1 orang, itu aja Pak, ya bisa. Bukan kemudian diserahkan polisi, silahkan cari siapa yang mencemarkan saya, ini videonya 24. Nggak bisa begitu.
Jadi justru yang menjadi bahan akan diklarifikasi itu adalah peristiwa di mana Jokowi lihat video itu 26 Maret yang disebutkan oleh Ade Arissa, Kombes Iya, pangkatnya, betul. ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada di daerah Karet, Kuningan, Jakarta Selatan. Kan nggak relevan. Ini, mohon maaf, ini kasus ditangani Polda Metro Jaya loh. Iya, iya, iya. Saya kemarin agak sindir. Kalau yang nangani Polsek, oke lah, salah menginput peristiwa gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, laporan itu kan dilaporkan terhadap peristiwa yang dikeluhkan. Betul, betul. Bukan ketika dia melihat peristiwa itu, bukan. Lah kok yang jadi materi adalah peristiwa ketika Jokowi melihat video, dia nggak suka video itu di Ketika Karet Ansip. melintas di Karet, Iya, begitu lihat video, ini nggak cocok. Kok itu yang dijadikan bahan untuk diklarifikasi? iya. Harusnya. Dan itu pun kemudian tidak ditahukan kepada orang-orang. Enggak juga, baru kami tahu bahwa itu keluhan Jokowi di Karet dan seterusnya. Bukan dalam proses pemeriksaan. Ditanya di pemeriksaan penyidik nggak jauh. Baru kami tahu setelah Mereka kami menyembunyikan, mohon maaf, penyidik ini apakah ada kesan menyembunyikan atau justru juga mereka tidak tahu? Kami tidak mau melihat motif ya, Iya, karena betul. motif itu hanya bisa dijawab oleh penyidik. Betul. Tapi kami melihat secara objektif. Objektifnya orang diundang klarifikasi, berhak bertanya terkait apa kami Betul, diklarifikasi. betul. Iya, iya, iya. Gitu loh. Agar jawaban-jawabannya juga benar kan? Ya, satu Ada latar agar belakang lah. paling tidak. satu agar jawabannya benar dan relevan. Yang kedua, agar juga kita bisa memberikan keputusan mau menjawab atau tidak. Iya. Kalau ternyata Haknya. iya, kalau kita itu memang tidak ada di TKP sebuah peristiwa, Iya. nggak boleh dong kita sok tahu. Oh iya Pak, begini. Oh iya begini. Enggak. Dari mana kamu tahu? Saya juga lihat videonya. Ah, ini bukan saksi. Iya, iya, iya. Kan saksi itu pasal 1 angka 26 kuhap harus yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri. Serta dia jelaskan peristiwa itu bagaimana bisa terjadi gitu loh. Dari misalnya obrolan antara Mas sebagai advokat dengan kedua terperiksa lah. Apa gitu ini ya, terperiksa ya. Kedua terperiksa ini, Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, ada nggak mereka bercerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan atau bahkan cenderung menjebak? Ya, yang menjebak itu adalah ditanyakan peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa 26 Maret dan 26 Maretnya juga tidak dideskripsikan peristiwa apa, sehingga klien kami sebenarnya sederhana, bukan nggak mau menjawab, tapi kalau nggak relevan, kenapa kita menjawab? Jangan pula kita ini di dalam ruang penyelidikan itu seperti mau deklamasi apa aja kita sampai, enggak kan? Ini kan peristiwa yang sudah ada LP-nya, tindakan pro justisia. Pihak-pihak yang diundang itu dalam kerangka, nah ini juga undangan klarifikasi itu judulnya. Tapi materinya adalah pemeriksaan sebagai saksi. Sebenarnya ini secara substansi sudah pro justisia. Oke, secara hukum ini gimana? Hal seperti ini? Nah, makanya kalau secara hukum sebenarnya ya undangan klarifikasi itu tidak mengikat. Karena di dalam KUHP itu hanya ada panggilan begitu. Tapi kita membaca track record aparat kepolisian yang tidak pernah mengindahkan hukum. Kalau lu kagak mau silakan saja kami panggil yang kedua. Kalau nggak mau nggak apa-apa, kami klarifikasi yang kedua. Ujung-ujungnya tangkap. Nah, kami menghindari itu. Kenapa? Ketika kami mengklarifikasi kemarin itu mulai ada framing negatif di klarifikasi yang pertama. Ketika kita memberikan tanggapan, bertanya soal ihwal apa kami akan diklarifikasi, di sosial media itu muncul nyinyiran seolah kita takut, nggak datang. Padahal Rizal Fadilah, klien kami yang pertama itu, yang pertama nggak datang itu bukan masalah nanya materinya apa, bukan. Nanya materinya apa, tapi yang pertama karena sakit, kecelakaan, ketabrak motor. Memang sekaligus kami bertanya, memberikan tanggapan terhadap undangan klarifikasi itu. Apa sih yang disoal, kira-kira tadi yang saya jelaskan tadi. Itu saja di framing seolah-olah takut. Nah, karena itulah kami yang kedua tidak mengulangi langkah yang pertama di mana kami tidak mempertanyakan lagi karena yang pertama saja tidak dijawab begitu dan Rizal Fadilah juga langsung dapat undangan kedua, ya sudah kita langsung penuhi undangan klarifikasi itu dan kita coba mau tahu. Nah, di situ sebenarnya kami itu pengen sekali tahu apa sih yang dipersoalkan, dikeluhkan. Sejalan enggak dengan apa yang ada di media. Kalau yang di media kita udah tahu. Jokowi merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya disebut palsu. Oke, dalam persoalan itu, Mas kemarin mendampingi atau berada di luar ketika pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan? Ya, kita memang banyak advokat kemarin. Saya kebetulan jadi koordinator tim non litigasi. Kemudian koordinator litigasinya Bang Petrus Celestinus. Ada sebuah lawyer, ada 61 banyak sekali.
Ada mantan menteri juga terlibat, Pak Amir Samsudin Oh SH. iya. Ada Pengacara juga ya? Iya, pengacara juga kan. Pengacara Sebelumnya juga, latarnya kan betul, lawyer. betul. Termasuk Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK juga. Hadir juga. Kalau hadirnya enggak, cuma maksudnya di tim. Nah, waktu yang hadir kemarin banyak sekali. Ada berapa? Di atas 10 ya, ada Bang Azam kan, ada Bang Medi. Ada yang mendampingi terperiksa? Nah, itu yang kemudian tadi saya mau jawab bahwa kemudian kami distribusikan. Untuk terperiksa Roy Suryo, koordinatornya Bang Medi Juniarto, beliau yang mendampingi. Oke. Untuk apa namanya Bu Dr. Tifa, itu yang awal adalah Bang Herman Kadir, kemudian dilanjutkan oleh Bang Peter Salestinus, sama yang tandem itu Bu Nora. Apakah ketika didampingi itu lawyer kemudian melihat ada indikasi bahwa yang memeriksa ini lebih cenderung mencari-cari, katakan saja ya, indikasi penghinaan terhadap presiden atau mantan presiden, atau urusan yang lebih jelas, keaslian ijazah? Ya, belum masuk ke substansi itu. Karena ketika masuk materi lain yang tak terkait 26 Maret, Bu Nora itu memang menjelaskan ya kita tidak mau melayani pertanyaan yang tidak sesuai dengan undangan klarifikasi. Jadi belum tahu arah ke sana. Tetapi kalau kita baca dari press conference oleh Polda Metro Jaya setelah itu, oh berarti ini mau disasar semua ini 24 video ini gitu loh. Jadi 26 Maret itu seperti hanya pintu. Cuman kan lucu saja gitu loh. Betul. Orang melihat video gak nyaman dengan video itu dijadikan peristiwa yang dilaporkan. Pidana ya? Pidana. Maksud saya kalau memang ada video yang bermasalah, videonya itu dong dideskripsikan video yang di mana, tanggalnya, tempatnya. Mungkin pada menit keberapanya juga ya Pak? Kalau itu mungkin materi pemeriksaan, oke, nggak apa-apa. Tapi maksudnya, yang dipersoalkan tuh bukan si pelapornya, tapi si terlapor. Iya. Kalau begitu kan seolah-olah ini polisi disuruh, ini aku nonton nih nggak bener, cari ya sana, siapa yang nggak bener nih, cari. Kan nggak bener begitu, ini kan delik aduan. Iya. Kecuali ini delik umum. Atau memang ini sengaja dibuat begini agar mereka bisa menyelundupkan pasal 32 dan 35. Belum tahu dia, tapi nanti diperiksa. Setelah diperiksa ada jawaban, lalu mereka mengkonstruksi, oh ini yang masuk. Ini kan jahat kalau begitu. 24 video, itu juga jelas nggak ditunjukin videonya siapa yang bicara, siapa sajalah. Nah, itu yang belum masuk materi ke sana. Karena lagi-lagi penjelasan 24 video yang kemudian dilihat oleh Saudara Joko Widodo di 26 Maret, baru kita ketahui kan setelah ada konpres. Setelah pemeriksaan selesai. Dan saya juga tanya ke Pak di Polda Metro Jaya, mohon maaf, kebutuhan akan informasi terhadap undangan klarifikasi itu adalah kebutuhan orang atau pihak-pihak yang mau diklarifikasi, bukan publik. Walaupun boleh Polda mengkomunikasikan materi itu kepada publik. Kalau begini kan kesannya mengedarkan ancaman lagi, ketakutan. Kenapa? Saat di pemeriksaan tidak dijelaskan siapa terlapornya, waktu kompres muncul terlapornya tapi dalam bentuk inisial. Ada RSN, ada RSS, ada kemudian TT, kemudian ada ES, termasuk ada KTN gitu. KTN inisial. Nah, saya juga nggak boleh sebut ke saya tahunya siapa. KTN Komisi 3 Negara. Iya mungkin gitu. Kan lucu gitu loh. Kepada orang yang diklarifikasi, yang resmi dipanggil, nggak diceritakan ini siapa terlapornya. Kepada publik kok justru dipamerkan. Kenapa begitu gitu loh? Dan mohon maaf, tidak ada satupun di KUHAP yang memberi kewenangan penyidik untuk mengabarkan materi pemeriksaan itu kepada publik. Ini kan kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah. Iya. Kalau begitu kan orang sudah menjudge. Dengan kata lain sebetulnya sebagai advokat, orang yang banyak berkecimpung di urusan hukum, Anda melihat, mohon maaf, tidak profesional ini dilakukan. Justru profesional. Profesional melayani Jokowi. Oh. Iya, saya melihat ini kok polisi seperti melayani pelapor gitu. Contoh sederhana begitu loh. 24 video kok langsung bongkoan dikasih. Nah, ada dua. Yang satu lagi yang menjadi concern kami terkait kompres kemarin. Kan ceritanya katanya Jokowi sudah menyerahkan seluruh bukti-bukti ijazahnya. SD, SMP, SMA, sampai UGM.
Ternyata dari Kompres kemarin yang kita ketahui dari Kombes Ade siapa tadi? Yang ya Itu ternyata hanya fotokopi. Nah sekarang begini konstruksi hukumnya. Orang menyatakan ijazah palsu dianggap fitnah, dianggap penghinaan. Orang yang menyatakan itu fitnah penghinaan harus membuktikan dulu dong ijazahnya asli. Dan pembuktian ijazah asli itu adalah dengan menyerahkan ijazah asli, bukan fotokopi. Jadi saudara Jokowi, kalau dia merasa tercemar, merasa difitnah, ijazahnya disebut palsu, maka dia harus membawa bukti. Apa yang pertama? Ijazah asli. Agar bisa diperiksa. Agar bisa diperiksa. Kenapa ijazah asli di Polda Metro Jaya tidak disita sebagai barang bukti, cuma fotokopi? Di kesempatan yang lain justru ijazah ini diantarkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk tujuan tes laboratorium forensik. Yang itu kami simpulkan ada manuver jahat dalam kasus ini untuk dua tujuan. Pertama di Mabes Polri, pemeriksaan laboratorium forensik tadi, dugaan kuat kami akan dinyatakan ijazah tadi identik atau asli, sehingga akan menggugurkan laporan di Bareskrim terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah di Bareskrim. Case close di Bareskrim. Hasil lab forensik ini nanti akan menjadi penguat laporan Jokowi di Polda. Seolah-olah memang ini sudah diuji asli sehingga lu bener fitnah, lu bener pencemaran. Masuklah begitu. Kan ini, coba ini saudara Jokowi ini aneh. Saya ingin, walaupun ada tambahan terakhir. Kebohongan-kebohongan saudara Jokowi itu kan makin tampak jelas telanjang. Kasmujo. Kasmujo kan dulu diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi. Datang, killer, dan seterusnya. Setelah Kasmujo ditarik sebagai pihak tergugat di Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang lawyer dari Makassar. Kasmujo kemarin bocor bilang, aku tuh bukan dosen pembimbing. Bahkan dia baru asdos. Jadi begini ya, sulit untuk menghilangkan keyakinan publik percaya bahwa ijazah itu asli, ijazah itu palsu begitu. Ketika kebohongan-kebohongan ini makin mengkonfirmasi orang yang mengklaim asli itu tidak dapat dipercaya begitu. Dan bertumpuk ya. Dan bertumpuk. Makanya kemarin kan ada kabar saudara Joko Widodo datang ke Kasmujo ingin menawarkan bantuan. Apakah butuh lawyer ya, dia mungkin akan membiayai. Dia bukan kantor, nggak punya kantor firma hukum, tapi dia mungkin punya uang banyak, bisa sewa berapapun. Saya sarankan sederhana, gini saja loh, saudara Joko Widodo, kalau Anda mau menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong seluruh rakyat Indonesia, ya, tunjukkan saja ijazah asli. Sesederhana itu, sehingga Pak Kasmujo tidak perlu, mohon maaf, udah tua ya. Iya, kena dampak negatif gitu loh. Jadi Pak Kasmujo itu kan ketiban sial dalam perkara ini. UGM juga begitu, harus sibuk mengklarifikasi ini, itu. Semakin diklarifikasi, semakin nampak kesalahan-kesalahan. Misalkan menunjukkan skripsi Jokowi untuk meyakinkan bahwa pernah kuliah. Ternyata skripsinya juga bermasalah. Ada lembaran yang kosong. Tanda tangannya di situ nggak ada Pak Kasmujo. Oh ternyata benar Kasmujo ternyata bukan dosen pembimbing skripsi. Ketika pemeriksaan tadi saya tanya apakah tidak profesional, abang menjawab bahwa itu sangat profesional, tapi melayani Jokowi. Dengan hal itu, apakah misalnya abang atau publik lah bisa melakukan gugatan kepada polisi, menuntut apa misalnya? Saya gini ya, kami tidak mengambil pilihan menggugat di tengah keadilan itu sulit didapatkan dari lembaga peradilan. Justru kami ingin mengabarkan ini kepada publik. Apakah kita ridho institusi polisi kita hanya menjadi alat Jokowi? Apakah kita ridho ada akademisi yang dia bicara dengan ilmu, menganalisa data, dengan kepakarannya kemudian dia menyimpulkan satu dokumen itu palsu. Dan ya mohon maaf, saya tegaskan, nomenklatur palsu itu biasa di dalam dunia akademis. Iya, betul. Asal bukan bisa sebuah dibuktikan. penghinaan, bukan. Asal bisa dibuktikan kan? Nggak bisa dibuktikan pun biasa saja. Bisa paling juga dikatakan itu penelitiannya salah. Udah begitu saja. Tidak kemudian kalau disebut palsu itu enggak biasa. Terhina sehina-hinanya tadi. Enggak ada yang terhina sehina-hinanya. Nah, kalau kita mau fair saja, yang terhina itu justru rakyat yang dari dulu nanya ijazah aslinya mana kagak muncul sampai ada orang di penjara. Kan korban ijazah palsu sudah ada. Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Dulu juga mempersoalkan ijazah palsu. Saya mendampingi juga selama 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta. Pokok masalahnya adalah
ijazah palsu. Kami bertanya berkali-kali mana ijazah aslinya, tidak pernah muncul di persidangan. Masuk aja. Tapi tetap aja divonis katanya kabar bohong. Kami banding, kabar bohongnya hilang. Turun menjadi 4 tahun, tapi tetap dianggap mengedarkan kebencian, permusuhan, dan sara. Artinya kan kalau sudah masuk proses di dalam lingkaran, bukan penegakan hukum ya, penegakan kriminalisasi tadi. Ya Mas, memang masuk. mengapa sih sebetulnya negara dalam tanda petik pasti negaranya ya, negara dalam tanda petik ini sangat defensif hanya untuk urusan selembar ijazah? Yang wajar-wajar saja sebetulnya harus dipertanyakan. Ini pertanyaan sebenarnya harus ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto. Karena hari ini presiden kita bukan lagi Joko Widodo. Iya. Kalau dulu presiden punya preferensi untuk melindungi ijazah itu karena terkait dengan dirinya, wajar. Iya. Hari ini kan presiden bukan Joko Widodo. Iya, betul. Dan tentu saja legasi buruk dalam penegakan hukum misalnya nih. Iya. Kalau klien kami ya, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismona Siholan, termasuk Rizal Fadila dan yang lainnya, kemudian kena kriminalisasi. Kan legasi buruknya bukan pada Jokowi. Betul, pada Prabowo yang sedang memerintah saat ini. sedang memerintah hari ini. Gitu. Justru kami bertanya, negara kemana? Kenapa membiarkan rakyat ini berseteru, tidak ada penyelesaian? Ada indikasi nggak hukum sedang dimainkan pada saat ini? Kalau hukum sedang dimainkan, saya sedang dijadikan alat permainan apa? Meskipun kita sudah tahu itu berlangsung. Iya, saya kira pertanyaan yang terlambat mestinya ini diajukan 10 tahun yang lalu. Iya, mungkin betul, ya. betul. Kira-kira begitu jawaban saya ya. Artinya 10 tahun yang lalu sudah mulai. Sudah terjadi. Sekarang juga sedang ya makin masif. Nah makanya harapan kami kan kami keliru ya, keliru menduga bahwa rejim era Prabowo ini kelanjutan rejim era Jokowi. Kami berharap itu keliru. Iya. Tapi sampai hari ini mohon maaf. Justru kekeliruan kami menduga itu keliru. Artinya apa yang dialami oleh Dr. Tifa, Dr. Rispo, Dr. Suryo itu mengkonfirmasi ternyata belum ada perubahan di era Prabowo setelah masuk ke Prabowo begitu. Ini kan artinya kerusakan yang terjadi 10 tahun itu tidak ada indikasi untuk diperbaiki lah gitu kan. Ya contoh lah kemarin mahasiswa bikin meme langsung dianggap menghina walaupun akhirnya dilepas ya. Kalau kita bicara hinaan tidak etis seperti yang dikeluhkan Jokowi itu sudah keterlaluan. Coba Fufu Fafa yang terakhir oleh BSI yang dikatakan itu adalah akunnya punya Gibran Rakabuming Raka. Kurang sadis apa? Komentar-komentar Fufu Fafa bukan terhadap orang umum ya, terhadap Prabowo Subianto gitu. Jadi kalau kita mau bicara etika, ayolah yang standar saja. Maksudnya begini, ketika Anda mengatakan orang lain tidak etis kepada Anda pun harus melihat apakah Anda sudah beretika kepada publik. Sekarang kalau Anda berulang kali berbohong, berulang kali menghinakan rakyat dengan janji-janji palsu, lalu Anda menyatakan Anda dihina sehina-hinanya, Anda direndahkan serendah-rendahnya, Anda harusnya bertanya, apakah predikat hina sehina-hinanya itu, direndahkan serendah-rendahnya itu cukup cocok, layak, atau memang kurang? Kalau kita kaitkan dengan rakyat hari ini, kurang apa coba rakyat dibohongi? Betul. Itu kan penghinaan terhadap nalar. Saya harus sepil ya beberapa penghinaan terhadap rakyat, misalkan 6.000 dipesan SMK, 11.000 triliun di kantor. Dan yang paling dekat IKN, itu kalau pakai perspektif undang-undang tipikor, IKN itu korupsi. Kenapa? Ada penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Apa kerugian keuangan negara? Negara menggelontorkan anggaran banyak sekali, nyaris 100 triliun untuk tujuan pembangunan IKN yang fungsinya untuk pusat ibu kota negara, tetapi pusat ibu kota negara di IKN itu tidak berfungsi, berubah menjadi tempat wisata. Kalau sekedar untuk orang datang selfie wisata, nggak perlu 100 triliun. Berarti apa? Ada manfaat yang tidak diperoleh negara, sementara anggarannya hilang habis. Itu korupsi. Hambalang yang kecil aja disidik jadi korupsi. Apalagi IKN. Dan hari ini jelas loh gak ada duit kita gak dilanjutkan. Siapa yang bertanggung jawab? Itu kan menghinakan akal rakyat sehina-hinanya. Seolah-olah yang namanya penyalahgunaan kewenangan, korupsi itu hanya bagi orang-orang yang level-level tertentu yang hanya dijadikan boneka atau kelinci percobaan untuk kontestasi bahwa ada penegakan hukum, ditangkap, kemudian keluarganya diekspos sedemikian rupa. Tetapi yang gede-gede, yang di pokok-pokok ini dia berlindung di balik itu kebijakan. Itu kebijakan. Nah ini yang membuat saya kemudian menyampaikan kepada publik, ini bukan soalnya Dr. Tifa.
Ini bukan hanya soalnya Dr. Risma Hasiholo, bukan soalnya Dr. Rosuryo, tapi ini soal bangsa, soal kita. Apakah kita tega membiarkan bangsa ini larut dalam kerusakan, pembelahan, adu domba, hanya urusan selembar kertas yang oleh pemiliknya, katakanlah kalau dia punya, itu ego yang tinggi itu tidak mau ditunjukkan kepada publik. Coba bayangkan, dia menyatakan tidak akan menunjukkan ijazahnya kecuali atas perintah pengadilan. Ada gugatan pengadilan negeri Solo, digugat oleh Pak Muhammad Taufik. Ada perintah dalam mediasi untuk dihadirkan. Kalau ijazah itu hadir, selesai. Enggak datang ijazah itu. Jadi mengingkari tiba-tiba dibawa ke Barreskrim Mabes Polri yang tidak ada kaitannya. Kenapa? Barreskrim Mabes Polri itu tindakannya baru tindakan aduan, baru laporan informasi, belum pro justisia, belum penyelidikan. Enggak bisa kemudian langsung lari ke ijazahnya, tapi ijazah itu dibawa ke sana, diantar. Kenapa coba? Di pengadilan negeri Solo nggak mau diantar, di Polda Metro Jaya, ya Polda Metro Jaya yang dia lapor juga nggak disita, tapi tiba-tiba di Barreskrim diantar. Apa coba yang bisa kita baca motifnya? Motifnya memang kalau di Barreskrim itu untuk penyelamatan dirinya. Nanti akan dites, hasilnya dikatakan asli, selamatlah dia. Oke, bisakah yang dilakukan oleh aparat-aparat ini sebagai satu perbuatan obstruction of justice yang berkali-kali dulu sempat mengemuka? Kalau kita simpulkan itu obstruction of justice, siapa yang mau menindak? Mereka juga. Lah iya, mana ada jeruk makan jeruk. Udah banyak, mohon maaf, kenapa kita kemarin kita sudah statement, mungkin bisa diulas ya tentang tes lab, kenapa itu harus kami tolak begitu. Karena begini, kami melihat institusi Polri itu sudah banyak catatan. Misalnya kasus Vina, KM50, kasus cyanida, kasus banyak itu terbukti ternyata bermasalah. Maka kami sebelum dikeluarkan hasil dari tes laboratorium forensik Mabes Polri, kami nyatakan menolak hasilnya apapun. Kami tidak ingin menolak baru di kemudian seolah-olah menolak hasilnya. Kenapa? Prosesnya ini yang tidak transparan, tidak akuntabel, tidak kredibel. Kenapa? Yang kami persoalkan dari Mabes Polri itu bukan alatnya kurang canggih, enggak, bukan materialnya, bukan teknologinya, bukan. Tetapi apa? Kredibilitas dan reputasi dari Polri gitu. Oke. Parah berarti kalau gitu ya urusannya menjadi sekarang begini. mendasar. Masa ada 6 korban anak bangsa diperlakukan sampai hilang nyawanya, masih sempat naik statusnya menjadi tersangka, walaupun akhirnya dicabut karena meninggal. Seolah-olah dinarasikan dia mau menyerang aparat, kemudian jadi korban. Kemudian pelakunya seolah-olah masuk ke pengadilan, diproses, kemudian diputus onslah. Onslah itu lepas karena dianggap dia sedang menjalankan tugas negara, jadi dia berwenang untuk membunuh anak rakyat, berwenang untuk membunuh anak bangsa. Kan ini luar biasa. Onslah, kita mau mempercayakan urusan ini kepada institusi yang seperti itu. Mohon maaf, kita tidak sedang ingin melegitimasi kejahatan itu makin parah lagi. Tapi kita ingin memperbaiki negeri ini. Karena itu tawaran kami kemarin, kita bentuk lembaga ad hoc yang sifatnya terbuka, inklusif, tidak eksklusif. Ada dari unsur DPR, akademisi, praktisi, ada ahli dari internasional, termasuk ahli dari kami yang menjadi terlapor. Misalkan Rismon Hasiholo juga dilibatkan karena keahlian spesifik Rismon Hasiholo memang di digital forensik. Untuk urusan nanti pengecekan ijazah di Puslap sendiri, sebetulnya ada skeptisisme yang besar di Anda dan teman-teman. Saya tegaskan, saya nggak percaya. Dan saya yakinkan kalau itu hasilnya dari Mabes Polri, hasilnya pasti akan dikatakan asli. Makanya agar hasilnya itu tidak ditolak publik atau mendapat legitimasi, libatkan. Kemudian kan ada pertanyaan begini, ini kan penyidikan, ini kan kewenangan penyidik dong, jangan atur-atur. Anda bawa ke luar negeri, memang nggak percaya negara sendiri. Tidak begitu. Ini perkara bukan sekedar perkara ijazah palsu, ini perkara emergency. Ini yang disebut dengan masalah yang sangat-sangat genting. Atau extraordinary crime, katakanlah demikian. Maka tindakannya harus extraordinary kalau memang mau menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau memaksa diselesaikan dengan membungkam rakyat, katakanlah dengan memenjara klien kami, ada presiden. Presidennya apa? Apakah setelah Bambang Tri dan Gus Dur perkara ini selesai? Tidak juga. Kan malah membuka lagi, makin besar. Terus apakah cara, pola untuk menangani Gus Dur dan Bambang Tri akan diadopsi untuk membungkam klien kami? Kalau itu yang diambil kan pasti juga nggak akan selesai masalah.
Nah, kita ini sedang berusaha memperbaiki negara, bangsa. Saya ini ingin menjadi apa? Sahabat polisi. Karena menurut Pak Listio Sigit Prabowo, siapa yang memberikan kritik pedas terhadap Polisi. Kapolri, termasuk polisi, itu sahabat Polisi. Kapolri. Betul. Bang, ini ada hal yang menarik ya. Iya. Saya kebetulan membaca satu tulisan dari Profesor Yoni. Beliau adalah seorang ahli forensik dari Universitas Padjadjaran. Iya. Ini beliau menyebut dalam tulisannya di Journey, beliau mengatakan begini. Di Inggris, kasus Birmingham 6 tahun 1991 memperlihatkan bagaimana laboratorium forensik di bawah polisi bisa keliru besar. Jejak nitrogliserin yang diklaim sebagai bukti bom ternyata hasil dari metode yang tidak valid. Akibatnya 6 orang dihukum bertahun-tahun atas bukti palsu. Kemudian gini, di Amerika, studi Innocence Project mencatat bahwa dari ratusan pembebasan pasca vonis berbasis DNA, sekitar 23% terjadi karena kesaksian laboratorium yang menyesatkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan artinya bukan cuma di kita nih ya, bahwa yang namanya laboratorium forensik itu harus bisa netral. salah. Iya, betul. Maksud saya begini, apakah ada terbesit di benak teman-teman untuk kemudian urusan ini melibatkan satu laboratorium forensik yang lebih kredibel dari manapun, dari luar negeri? Itu kan yang menjadi pernyataan hukum kami. Kami baru akan menerima jika proses tes itu dilakukan secara inklusif, terbuka, melibatkan unsur-unsur yang berkepentingan. Tidak harus luar negeri? Tidak harus luar negeri, tapi salah satunya luar negeri juga, biar menjadi penyeimbang. Jadi ada ahli di bidang digital forensiknya, ada juga kontrol dari DPR. Kan polisi itu kan ranahnya eksekutif, jadi dia menjalankan tugas eksekutif. Maka DPR juga harus dikirim utusan untuk mengontrol dari legislatif. Ada dari akademisi, ada dari praktisi, termasuk dari kami yang akan terdampak. Kenapa? Kalau hasilnya itu asli, itu akan jadikan dalih bahwa benar-benar ini melakukan pencemaran, fitnah. Kenapa? Sudah dibuktikan asli. Padahal kita nggak lihat barang asli yang disebut asli itu mana. Sebenarnya begini ya, idealnya itu memang kita punya laboratorium forensik independen, tidak di bawah penyidik. Contoh kasusnya adalah kasus korupsi. Pada saat menyelidiki kasus korupsi, khususnya pasal 2, pasal 3, untuk merumuskan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara, itu bukan penyidik KPK loh yang menentukan. Bukan penyidik Kejaksaan Agung loh yang menentukan. Bukan penyidik dari Polri loh yang menentukan. Siapa yang berwenang? BPK. Lembaga audit yang memang kewenangannya di situ. Di luar penyidik ini. Di luar institusi penyidik tadi. Makanya yang bagus adalah laboratorium forensik pun harus dikeluarkan dari institusi penyidik. Biar itu salah satu usulan dari Profesor Yoni. Kalau ini kan masih belum bisa diterapkan sekarang karena undang-undangnya belum ada. Tapi ini ke depan setidaknya demikian. Nah, di forum yang ad hoc ini setidaknya melibatkan semua. Kita juga nggak menolak Polri ikut memeriksa, boleh tes, tapi tesnya ya dikomparasi dengan yang lain. Kalau 3 tes ternyata identik sama, ya nggak ada masalah, selesai gitu loh. Kalau 3 tes ternyata 1 iya, yang 2 enggak, kan berarti yang iya ini bermasalah. Nah, apalagi kalau dalam tes tadi disamakan metodenya, materi yang dimasukkan, deskripsinya, batasannya, kemudian referensi terkait tes itu, kan hasil akhirnya tidak mungkin ditolak oleh para pihak yang terlibat. Wong ikut dalam prosesnya kok. Betul. Ikut dalam prosesnya. Sekarang begini, sebelum kita mempercayai apakah tes dilakukan oleh Polri itu akan baik atau tidak, satu saja yang kita mau tanya. Apakah kita percaya yang dites itu ijazah asli? Kita barangnya nggak pernah lihat. Betul. Mengapa Pak Jokowi begitu tega melibatkan banyak orang sampai kemudian akhir-akhirnya tadi Mas juga kemudian skeptis dengan Puslan for Polri? Padahal banyak hal yang lebih gampang. Buka aja, kasihkan aja yang asli itu. Mengapa harus berbelit-belit dan menyusahkan banyak orang ini sebetulnya? Apa indikasinya? Ya, lagi-lagi kalau kita bicara motif, yang bisa menjelaskan motif kenapa demikian tentu Pak Jokowi. Pak Jokowi, betul. Tapi kalau kita membaca dari berbagai peristiwa, tindakan, dan seterusnya, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita baca. Pertama, Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga dia tega untuk mengorbankan anak bangsa. Jangankan hanya 6 orang, dulu Kanjuruhan berapa? KPPS 900 orang meninggal juga nggak boleh diselidiki. Itu demi kemenangan dia. Dia kan dilantik dengan di atas darah 900 KPPS yang meninggal. Emang peduli orang itu?
Nggak peduli dia. Apalagi cuma 6 biji anak bangsa. Katakanlah demikian. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ini memang sudah pada tahap dia tidak bisa menangani dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga dia harus turun gunung. Kalau dulu kan cukup ya Bambang Tri dikerjakan dengan Bareskrim ya. Waktu itu yang bergerak Direktorat Tindak Pidana Cyber, tangkap selesai. Di situ juga sebenarnya ini menjadi konfirmasi dia mulai defisit kekuasaan. Karena harus dia turun sendiri baru barang ini jalan. Kalau dia masih kekuasaan full, nah dia bisa lakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Bambang Tri. Bambang Tri itu luar biasa loh, secara hukum nggak masuk akal. Yang dipersoalkan ijazah palsu, punya Jokowi. Jokowinya nggak hadir di persidangan, ijazahnya nggak bisa hadir di persidangan, orang bisa dipenjara. Padahal pasal 1, angka 26, kesaksian kan harusnya mengalami sendiri. Itu kan terjadi pada 2014 kan begitu juga. Yang kasus apa itu? Kasus Oberaya. Oh iya. Tidak hadir juga beliau. Betul. Dan kemudian tetap aja, persidangan terus berjalan. Dan vonis tetap jatuh. Tetap jadi kan. Gitu. Dan memang begini, kita akhirnya tidak kemudian mengedarkan skeptisme itu tidak. Dalam tanda petik gini. Ini kita sampaikan agar publik punya kesadaran dan kita harus bareng-bareng melawan segala hal yang anomali ini. Tapi hari ini saya lihat sesuatu yang anomali dianggap biasa. Justru orang-orang yang sedang memperjuangkan kebenaran itu yang dianggap anomali. Orang bohong dianggap wajar, lumrah. Orang-orang yang jujur tegas dianggap anomali. Ini memang gimana? Saya justru Mas, apakah sudah saatnya katakan saja eksekutif tertinggi dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden turun tangan? Aku justru terlambat sekali sebenarnya. Sudah sangat terlambat. Dan saya heran juga kenapa Pak Presiden terhadap persoalan bangsa yang begitu luar biasa ini. Karena ini akan melibatkan nama baik pemerintahan beliau juga kan sebetulnya. Ya saya tidak tahu juga ya. Menurut saya sangat terlambat karena kan peristiwa ini udah lama. Sudah 2022 yang lalu loh. Dan peristiwa terkait Roy Suryo ini juga udah berbulan-bulan ini. Bukan baru seminggu, 2 minggu atau maksimal sebulan 2 bulan. Laporan ke Bareskrim itu sudah sejak 6 Desember 2024. Tadinya laporan itu tidak digubris, tapi begitu Jokowi lapor ke Polda, buru-buru diproses. Kan nggak keliru kalau kita membaca ada motif bahwa itu untuk melegitimasi ijazah Jokowi asli sekaligus untuk melegitimasi proses di Polda. Kalau laporan yang Mas kan lebih dulu itu ada. Lah iya itu, ya laporan kawan-kawan. Ada gulirannya nggak sekarang? Itulah yang kemudian bergulir, dilakukan penyelidikan yang ujungnya tes laboratorium forensik. Gitu loh. Padahal itu baru proses laporan informasi. Maksud saya begini, dari proses penyelidikan itu kan penyelidikan itu ada 2, penyelidikan dalam konteks laporan informasi, penyelidikan dalam konteks ada laporan polisi. Kawan-kawan yang melapor Bareskrim itu sejak lama tidak mendapatkan LP, laporan polisi. Yang ada hanya dianggap dumas, diarsip saja itu, ditumpuk biasa itu, nggak dianggap itu barang. Tapi begitu Jokowi melapor ke Polda dan langsung dapat LP, nomor LP itu, barang itu baru digerakkan. Jadi barang itu digerakkan bukan dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan, tapi dalam rangka menyelamatkan Jokowi di proses ijazah palsu sekaligus untuk menghantam klien-klien kami yang dilaporkan di Polda. Begitu yang terbaca, skenarionya begitu loh. Mudah-mudahan berubah setelah kita. Kalaupun ini bergulir, jadi penyelidikan, jadi penyidikan dan sebagainya, ini potensial menjadi apa ya kalau dulu? Klien kami menegaskan. Kalau kasus Sengkon dan Karta itu apa? Pengadilan sesat. Klien kami menegaskan, enggak masalah hadapi sampai persidangan. Bahkan saya justru menunggu Saudara Jokowi hadir di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan saya sebagai PH punya kewenangan untuk bertanya tentang sejumlah hal, baik terhadap perkara yang sedang diselidiki atau dipersoalkan dalam persidangan, termasuk hal-hal yang relevan. Kalau Pak Jokowi tidak hadir lagi, ya nggak jadilah barang. Harusnya tidak jadi. Nggak jadi barang. Delik aduan. Dua yang lain juga delik aduan tetap aja bergulir dan jadi. Nggak bisa ini. Jangan dipaksa. Karena ini rakyat semuanya ngelihat. Cuman saya khawatirnya dijadikan cara untuk sekedar menahan, habis itu nggak jadi dilepas lagi. Orang udah sengsara. Karena ini loh, yang kami keluhkan itu bukan prosesnya. Kalau dilaporkan 310, 311, kemudian 27, nggak ada masalah kita hadapi. Tapi begitu nyelundupkan pasal 32, 35, ini yang jahat. Apa dasarnya tiba-tiba muncul pasal 35, 32? Dan ini pertama kali dilakukan. Kalau begini ya, tadi
Oke lah ini bergulir agar nanti ada pengadilan, agar Mas juga bisa bertanya, agar ada Pak Jokowi yang bisa ditanya juga. Agar ijazah hasilnya juga Iya, dihadirkan. dihadirkan dan begitu. sebagainya. Tapi kemudian yang terjadi adalah Pak Jokowi tidak hadir, ijazahnya tidak hadir, yang ada adalah penahanan. Ya. Kalau itu terjadi, apakah Mas akan katakan saja membawa kasus ini pada pengadilan yang mungkin adil di luar sana? Sekarang begini, kezaliman di KM 50 kurang apa? Apakah negara kemudian bertindak? Saya tidak mau bernarasi yang jauh-jauh. Justru saya ajak masyarakat hari ini, ayo kita perbaiki negeri ini. Ini sudah emergency. Dan saya juga mengimbau kepada bapak-bapak yang ada di institusi kepolisian. Mohon maaf Pak, institusi kepolisian harus kita perbaiki. Kami sayang institusi kepolisian. Bahwa ada oknum yang keliru, nah disitulah bapak-bapak yang benar, jenderal-jenderal yang lurus harus juga ikut bicara tentang kebenaran. Setidaknya dari belakang membantu kami. Jangan kami sendiri. Hari ini mohon maaf, DPR diam, partai diam, semua diam. Yang bicara cuma kita-kita. Oke. Kita lihat ya, DPR diam, kemudian tokoh-tokoh diam, tokoh-tokoh ulama juga diam. Tapi satu kemarin mulai ada bicara, Iya. Megawati Soekarno Putri Iya. di acara BRIN, dia katakan lah, kalau ijazah dia nggak palsu ya tunjukkan saja, tahu mudah tuh. Tapi ini juga sangat terlambat, kenapa baru sekarang? Tapi nggak apa-apa lah, tetap saja ini menjadi solusi. Anda sebenarnya. punya harapan nggak setan sultan budeg ini kemudian akan menjadi baik pada saatnya? Saya khawatirnya mereka datang terakhir menjadi pahlawan kesiangan. Okay. Ini yang sering terjadi kan begitu. Ikut sibuk, nimbrung, setelah rasa-rasa ini kalau nggak nimbrung kita nggak dapat benefit dari dukungan politik publik. Sama seperti kasus PIK 2, budak semua begitu ramai, tiba-tiba ada yang bicara, kami diundang. Tapi setelah diundang juga nggak ada follow up, pagar laut juga begitu. Gitu. Jadi begini kalau kesimpulan kami sampaikan, dan sebenarnya menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab orang DPR di pemerintah untuk memperbaiki negeri ini. Betul. Tapi kalaupun tidak, justru kami sedang mengadu kepada seluruh rakyat. Inilah negeri kita, ayo bareng-bareng kita perbaiki. Mohon maaf, bahu kami tak kuat untuk memanggul beban yang begitu berat untuk urusan ini. Nggak bisa hanya diserahkan Kozinuddin, hanya diserahkan misalkan kita-kita yang ada di tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, meskipun itu di situ banyak lawyer, nggak kuat kami. Kami butuh dukungan seluruh rakyat. Dan ini kan bukan cuma buat Mas dan kalian ya, ini buat negeri ini kan? Betul. Coba, apakah kita mau mewariskan legasi berbangsa, diwariskan ke anak cucu kita? Lalu anak cucu kita nanti bertanya, bapak atau kakek, dulu punya presiden ijazah palsu, kenapa nggak dituntaskan kayak ini? Sampai hari ini kami ke luar negeri, kamu dari mana? Indonesia. Oh, yang presidennya ijazahnya palsu ya? Malu kami kayak, kan kita nggak mau mewariskan sejarah seperti itu kepada anak cucu kita. Kita ingin tuntaskan. Kita akui ini kesalahan kita, berada di periode kita, maka kita harus tuntaskan di periode kita, agar ketika estafet kepemimpinan legasi berbangsa kita wariskan ke anak cucu, sudah bersih. Oke. Ada satu hal yang ingin saya minta ketegasan. Baik. Dengan kata lain, Dr. Tifa, Mas Rizal Fadilah, Pak Egy Sujana, Pak Roy Suryo, sejatinya siap menunggu Pak Jokowi di pengadilan? Tepat. Tepat sekali, dan itu memang yang diharapkan oleh Roy Suryo, Rismond, dan yang lainnya, dengan catatan ini dalam rangka memperdebatkan kebenaran dan untuk mencari kebenaran, bukan melakukan penzaliman. Syaratnya apa? Ketika pasal 35, 32 jangan dimasukkan. Kalau pasalnya 310, 311, 27A Undang-Undang ITE nggak ada masalah, karena itu tidak ada motif untuk melakukan penzaliman. Dengan kata lain, sebetulnya kita sedang berada, negara ini dalam urusan hukum sedang berada di tubir jurang. Betul. Kalau misalnya jalannya benar, kita akan mewariskan satu negara yang benar. Betul. Dan kalau salah, coreng ini ribuan tahun akan jadi persoalan negeri ini. Begitu? Betul. Dan tentu kita tidak ingin seperti itu kan. Oke. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Di pengadilan, yang paling lemah bukanlah terdakwa, melainkan kebenaran yang dipaksa tunduk pada otoritas. Hari ini kita melihat yang punya kuasa tak wajib menjawab, sementara yang bertanya justru diadili. Tapi seperti kata Albert Camus, kebenaran membutuhkan dua hal, bukti dan keberanian untuk menyatakannya. Bila negara tak mampu menjawab satu pertanyaan paling sederhana, mana ijazahmu? Maka jangan-jangan yang palsu bukan hanya dokumennya,
tetapi seluruh narasi kekuasaan yang ada. Imam Syafi'i pernah mengingatkan, kebenaran itu tidak lemah karena tidak ada yang membelanya. Dan kebatilan pun tidak akan menjadi kuat karena banyak yang membelanya. Dan jika kita butuh tamparan sejarah, maka dengarlah suara Mahatma Gandhi yang pernah berkata, "Even if you are minority of one, the truth is the truth." Bahkan jika hanya satu orang yang menyatakan kebenaran, kebenaran tetaplah kebenaran. Madilaud tidak sedang membela pelapor, apalagi para terlapor. Kami membela hak rakyat untuk tahu apakah orang yang kita pilih betul-betul datang dari proses yang sahih. Dan jika semua itu ternyata keliru, jangan hukum yang bertanya. Hukumlah mereka yang berbohong. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan biarkan nalar kita mati sebelum republik ini kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.